Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Kita akan buka sama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ya, jadi apa yang sudah keluar dari perkataan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya minggu lalu saya ambil waktu untuk sharing mengenai precepts. Ya, precept itu tidak pernah berubah. Apa yang sudah Tuhan pernah katakan tidak pernah berubah. Itu sebabnya berbahaya kalau kita hanya memegang satu firman saja. Ya, kita akan miskonsep, akan salah konsep. Dan itu akan membuat kita error di dalam mengambil keputusan. Jadi waktu itu saya pernah bagikan juga bahwa segala sesuatu di dunia ini yang paling konsisten adalah perubahan. Semua berubah. Yang tidak berubah hanya firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, di bumi ini engkau akan menghadapi pencobaan. Itu juga janji. Jadi tetap perubahan. Janji Tuhan akan terjadi perubahan, itu tidak akan pernah berubah. Jadi jangan kaget kalau ada perubahan, saudara. Yang perlu kita lakukan hanya beradaptasi dan bertahan. Yang bermasalah adalah ketika settingan kita, pola hidup kita, pola berpikir kita tidak berubah pada saat terjadi perubahan, itu biasanya menimbulkan masalah. Apapun yang terjadi, kita percaya itu hanya sementara saja. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang permanen. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kenapa orang-orang punya kadang-kadang ngambil keputusan untuk bunuh diri? Ya, karena orang itu percaya sekali masalah yang dihadapi adalah permanen, sehingga mereka mengambil keputusan yang permanen. Padahal sebetulnya masalah itu hanya sementara. Jangan pernah mengambil keputusan yang permanen untuk masalah yang sementara. Masalah itu selalu sementara. Yang namanya badai kehidupan itu selalu sementara. Angin badai itu terjadi karena membalans tekanan udara. Badai keuangan terjadi karena membalans tekanan keuangan. Uang itu nggak kemana-mana, saudara. Uang itu di bumi tetap nggak pindah ke bulan. Jadi pada waktu terjadi krisis, kalau kita punya mikroskop, surga punya mikroskop, itu uang itu ya segitu-gitu ya di bumi juga. Nggak kemana-mana. Jadi kalau kita meresponnya salah, kita keburu stres duluan gitu loh. Ya, jadi kenapa dia bisa terjadi krisis di sebagian orang, tapi di sebagian orang lagi, sebagian negara bahkan makmur aja. Kenapa? Karena memang uangnya segitu aja kok. Kita yang keburu stres, gitu nggak punya uang, kita nggak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, itu hanya sementara. Tidak ada yang permanen. Kalau kita respon secara permanen, kita yang akan mengalami kerugian. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan adalah bertahan, tetap lakukan yang baik. Saudara tahu kenapa kita kalau di kita nggak terlalu kelihatan ya, di negara yang punya 4 musim, ya, rata-rata mereka menyimpan baju panas, baju kaos musim dingin, baju panas musim, terus baju yang bagus-bagus untuk musim semi. Kenapa nggak dibuang waktu musim berubah? Karena mereka tahu musim dingin akan datang. Pada waktu musim dingin, kenapa baju kaosnya nggak dibuang? Karena mereka tahu musim panas akan datang. Saudara yang punya motor, kenapa jas hujannya nggak dibuang dari bagasi pada saat musim panas? Karena kita tahu musim hujan akan datang. Begitu juga dengan kehidupan, pada saat kita nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, kenapa mesti nangis? Orang sebentar lagi kita punya uang kok, sebentar lagi kita punya kerjaan. Tapi kelamaan Pak. Jadi nggak ada masalah yang permanen. Yang salah itu kalau kita merespon itu secara permanen, saudara. Ya, jadi yang belum punya kerjaan itu sementara. Yang belum punya rumah cuma sementara. Yang belum sembuh cuma sementara. Nanti akan datang saatnya bahwa Tuhan akan memberikan itu. Jadi jangan direspon dulu cepat-cepat ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita bertahan.
Kita buka dulu sebentar di Yohanes 16 ayat 1. Kita buka di Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kalau kita baca sebelumnya, itu ada perkataan Tuhan Yesus bahwa dunia akan membenci murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus katakan ini janji, firman Tuhan tidak akan berubah. Jadi sudah terjadi bahwa semuanya itu, apa yang kukatakan, tribulation atau krisis itu akan terjadi. Supaya kalau waktu itu terjadi, kamu jangan kecewa. Jadi poinnya Tuhan ingin jangan pernah kecewa sama Tuhan. Semua yang terjadi, misalnya tiba-tiba kita punya masalah gitu ya, nggak ada dosa, jangan bilang-bilang dosa saudara. Kok saya dulu kerja udah enak, tiba-tiba sekarang kok nggak punya uang gitu ya. Ada dosa apakah saya? Nggak ada dosa, memang begitu musimnya. Keputusan selalu diikuti dengan konsekuensi. Betul ya? Keputusan tidak bisa lepas dari konsekuensi. Tapi keputusan tidak pernah lebih penting dari konsekuensi. Kita hidup dengan konsekuensi, bukan dengan keputusan. Kita tidur dengan konsekuensi, kita bekerja dengan konsekuensi dari keputusan apapun. Memang keputusan adalah awalnya terjadi konsekuensi, tapi yang kita jalani, yang kita hidupi adalah konsekuensi. Oleh karena itu jangan pernah ambil keputusan sebelum tahu apa konsekuensinya. Kalau kita baca firman Tuhan, semua warning, semua nasihat firman Tuhan selalu disertai dengan konsekuensi. Jadi sebelum ambil keputusan apapun, walaupun kelihatan itu baik, pelajari konsekuensinya. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena saya ketemu beberapa orang yang bangga dengan keputusannya, walaupun konsekuensinya jelek, dia tutupi. Dia bilang, oh saya orangnya berani. Kalau saya bilang A, saya bilang B, terus konsekuensinya gimana? Oh enggak, yang penting saya berani. Dia sedang menutupi, dia sedang manipulasi keadaannya. Itu rugi sendiri, saudara. Ya. Jadi kalaupun terjadi hal yang tidak baik atas keputusan kita, lihat konsekuensinya. Nah, kabar baiknya saudara, kabar baiknya nih ya. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi konsekuensi yang adalah hidup kita itu sudah ditata sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus sehingga menjadi kebaikan buat kita asal kita hidup mengasihi Tuhan. Okay? Jadi kita punya nilai plus dari orang dunia. Orang dunia yang ambil keputusan, konsekuensinya bisa salah, lalu dia bisa merespon secara permanen, dia rugi sendiri. Tapi anak Tuhan bisa ambil keputusan, bisa salah, konsekuensinya juga tidak enak, tetapi selama dia bergaul dengan firman Tuhan, tidak akan terjadi hal yang jelek. Semua akan menjadi kebaikan, baik itu keputusannya jelek atau baik, tetap akan menjadi kebaikan. Yang penting adalah keterbukaan. Tinggal bilang, Tuhan saya salah ambil keputusan. Terus gimana? Oke anakku, semua akan berubah menjadi kebaikan. Gimana caranya? Pelajari hukum-hukumku, pelajari prinsipku sehingga konsepmu jelas. Jadi gak heran anak-anak Tuhan, kita bisa bilang bagi anak Tuhan gak ada matinya. Keputusan apapun yang diambil, itu pasti baik. Tapi jangan gara-gara itu, udah aku ambil keputusan apa aja. Jangan juga saudara, tetap harus lihat konsekuensinya. Apa yang saya mau lakukan, konsekuensinya apa, pelajari. Saya mau kasih satu contoh bahwa Tuhan juga punya attitude seperti ini. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Kita lihat ini ada tawaran kepada kita anak-anak Tuhan untuk mengambil keputusan dan Tuhan kasih konsekuensinya. Ya. Dia bilang begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi seolah-olah putuskan. Mau apa? Ya. Tapi Tuhan bantu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan bagaimana memilihnya Tuhan supaya hidup? Aku bisa salah. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu, lanjut umurmu, dan lanjut umurmu, berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara lihat di sini, Tuhan hadapkan berkat dan kutuk, mati dan hidup. Putuskan. Ingat, keputusan tidak lebih besar dari konsekuensi. Keputusannya dipilihkan nama Tuhan. Pilihlah hidup supaya kita hidup dalam konsekuensinya. Yaitu hidup kita, lanjut umur kita,
segala berkat di tanah perjanjian itu menjadi milik bangsa Israel. Dalam hari ini tanah perjanjian adalah Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengambil keputusan itu Tuhan bantu. Kalau kita salah ambil keputusan, bukan salah Tuhan lagi. Kita tahu apa yang buruk dan apa yang baik. Kita tinggal putuskan kita mau ngambil yang mana. Ya. Memang agak susah manusia ini karena punya kehendak bebas. Kadang-kadang, kenapa saudara kalau kita menasihati orang yang kita tahu salah ya, misalnya pola hidupnya salah, terus kita nasihati, mereka cenderung akan marah. Cenderung akan marah. Itu sebabnya Tuhan katakan, tidak usah terlalu banyak bicara, ya, bagaimana kita mempengaruhi orang-orang sekitar kita, tidak usah terlalu banyak bicara, kalau tidak diperlukan, karena itu akan menaikkan tensi orang yang mendengarkannya. Misalnya saudara larang orang, jangan lakukan ini, jangan minum kopi kebanyakan, jangan ngerokok. Gak usah dinasihati, kenapa? Udah tahu itu. Dinasihatin itu malah marah. Tapi tunjukkan kemurahan kita, kebaikan kita. Terus saya ingat pada waktu itu ada satu kesaksian, istri dari penginjil besar Smith Wigglesworth, ya, istri Smith Wigglesworth itu lihat suaminya gak mau ke gereja, gak mau baca Alkitab, tapi kerjanya marah-marah, kalau istrinya ke persekutuan dimarahin, diomongi kasar, tapi sebagai istri dia tetap melayani. Bahkan satu kali dia bilang, sekali ini kalau kamu pergi ke persekutuan, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah ini lagi. Dia pergi juga, dia bilang, Smith, aku mengasihimu, tapi aku mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi kamu. Dia pergi, silakan, pergi. Ditutup pintu dan tidak dibukakan. Malam-malam dia pulang dari persekutuan, dia ketuk, Smith tahu, istrinya pulang, dibiarin aja sampai istrinya tidur di pintu. Pagi-pagi dia bangun, dia buka pintu, istrinya jatuh terbangun, langsung kaget gitu, bangun dan dibukain pintu, langsung dia masuk ke dalam. Tunggu Smith, dia masak air panas, dia masak sarapannya, dikasih ke Smith Wigglesworth. Akhirnya Smith Wigglesworth bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah membangkitkan orang mati 14 kali yang sudah terdokumentasi meninggal. Dia menyembuhkan berbagai penyakit, dia melayani Tuhan dan namanya menjadi fenomenal, Smith Wigglesworth. Bertobat dari perbuatan istrinya. Kenapa? Prinsipnya adalah istrinya melakukan hukum-hukum Kristus sehingga menjadi budaya di dalam istrinya ini untuk melayani suaminya dengan budaya kerajaan surga. Sudah tahu bahwa budaya itu bukan terletak di geografis atau di kota atau di negara. Budaya itu terletak di dalam kita, budaya kerajaan. Makanya Tuhan katakan bertahan dalam pencobaan, bertahan karena akan membentuk budaya. Di kerajaan surga tidak ada krisis. Tapi artinya dari pihak kita, sebisa kita melakukan budaya kerajaan surga. Banyak manfaatnya. Ya. Krisis akan terjadi. Nah saudara, setiap kita itu adalah calon korban dari krisis. Tuhan Yesus bilang, orang bijak yang adalah orang yang mendengarkan suaraku, dan mempercayainya, melakukannya, dia seumpama orang yang membangun pondasi rumahnya di atas batu karang. Sementara orang bodoh adalah mendengar perkataan tapi tidak mempercayainya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah badai, banjir, dan angin besar. Jadi badai, banjir, dan angin besar ini tidak tahu orang itu mengasihi Tuhan atau tidak. Dengan kata lain, kita bisa terjemahkan perumpamaan ini kan Tuhan Yesus yang kasih ya. Bahwa setiap kita adalah calon dari terkena badai atau krisis itu. Itu janji Tuhan. Tadi kita baca ayat pertama, perkataan yang kau keluarkan tidak akan pernah berubah. Jadi jangan kaget kalau ada krisis. Nah selama ini memang kita selalu bilang, pikirkan yang baik. Itu benar, saudara, pikirkan yang baik walaupun dalam krisis ya. Pikirkan yang mulia, yang mendatangkan kemuliaan, itu benar saudara ya. Tapi jangan gara-gara itu terus kita terkaget-kaget pada saat datang masa yang tidak nyaman dalam hidup kita. Ya, saya bagikan minggu lalu bahwa ada dua bangsa paling tinggi di bumi ini yang tidak punya istilah krisis di dalam vocabulary mereka, itu orang Jepang dan orang Cina. Mereka nggak punya istilah krisis. Krisis itu dalam bahasa mereka adalah kejadian yang meresahkan sekaligus opportunity. Jadi memang setiap ada masalah mereka melihatnya kesempatan. Orang Jepang juga begitu. Ya. Kalau orang dunia bisa melakukan itu, kenapa kita tidak bisa melakukan? Sementara di surga itu tidak ada kamus krisis. Yang ada di surga adalah pertumbuhan. Krisis itu adalah batu loncatan untuk bertumbuh. Definisi krisis itu begini. Krisis itu adalah kejadian
di mana kita tidak punya kontrol terhadap kejadian itu. Kita lose control. Itu disebut krisis. Tapi cara pandang kita itu mempengaruhi bagaimana kita keluar dari masalah itu. Ingat, setiap kita adalah calon terkena krisis, sebesar apapun, dari yang kecil sampai besar. Jadi jangan terlalu anti saudara dengan krisis. Nah, kita tidak punya kontrol terhadap keadaan yang tidak mengenakan. Itu krisis. Tapi kita punya full control terhadap pikiran kita. Dan fakta yang tidak mengenakan harus berubah dengan pola pikir kita. Itu yang kita punya dan itu powerful. Kenapa orang dunia selalu menggembar-gemborkan positive thinking, berpikir positif? Karena mereka tahu krisis itu cuma sebentar, kita nggak punya kontrol. Kalau ada ekonomi down, harga dolar sekarang sudah naik di atas 16 gitu ya. Harga emas sudah naiknya udah luar biasa, sekitar lagi 1,5 juta gitu ya. Lalu ada beberapa orang terkena dampak. Ya, kemudian layoff pekerjaan sudah terjadi, itu banyak orang dipecat ya, keluar dari pekerjaan. Itu kan kalau ada anak Tuhan di situ, akuilah dia nggak punya kontrol terhadap keadaan itu. Ditengking-tengking pun nggak akan bisa. Aku tengking, aku hardik semua layoff, aku hardik semua pemecatan PHK dalam nama, nggak bisa, kita nggak punya kontrol. Tapi kita punya full kontrol terhadap pikiran kita. Kita memandang itu bagaimana? Kalau kita pandang itu sebagai kesempatan, disitulah kita bisa mengeluarkan potensi kita. Saya pernah bagikan mengenai work dengan job. Ya. Work, pekerjaan kita, itu tidak ada orang bisa mengambilnya. Talenta kita, kemauan kita, kerja keras itu pekerjaan. Tapi job adalah pekerjaan dalam arti kita bekerja kepada orang lain, kita digaji oleh orang. Dan di dalam job itu tidak ada hope. Seperti di dalam work. Work itu kita tidak pernah bisa dipecat dari work kita. Dan setiap kita didesain untuk bekerja. Oh, kita buka dulu ayatnya, saya jadi ingat satu ayat. Kejadian 2 ayat 5. Ya, kalau saya baca dari ayat 4-nya, demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan, artinya belum ada pertumbuhan, belum ada benih yang tumbuh dari bumi, dan belum ada tumbuh-tumbuhan di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Mengapa? Belum ada tumbuhan, belum ada semak, belum turun hujan. Mengapa? Dan belum ada orang yang mengusahakan atau bekerja pada tanah itu. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, there was no man to till the ground. Jadi belum ada pertumbuhan karena belum ada orang yang kerja. Itu sebabnya kita harus kerja. Waktu Tuhan Yesus datang, inilah pekerjaan yang harus kamu lakukan. Percayalah kepada Tuhan, sebab selama masih ada langit dan bumi tidak akan berhenti musim tabur tuai. Jadi kita diciptakan untuk kerja. Waktu kita bekerja, kita bisa menciptakan job atau kita masuk ke dalam job. Tapi masa depan ada di pekerjaan. Kenapa banyak orang-orang yang di layoff dari pekerjaannya tiba-tiba jadi pengusaha? Karena mereka masuk ke dalam works seperti ini. Tapi waktu mereka langsung patah semangat, patah hati, sedih karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, ya hidupnya akan semakin merosot, ekonominya merosot. Ada ayat firman Tuhan di Amsal 22 kalau tidak salah. Coba Amsal 22 ayat 2 mungkin ya. Coba. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, itu kita harus akui, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi dua-duanya Tuhan yang buat. Pertanyaannya, apakah Tuhan membuat seseorang kaya atau seseorang miskin? Bukan, mindsetnya beda. Kalau orang Jepang disandingkan dengan orang lain di luar orang Jepang, melihat masalah, itu di pikirannya sudah beda. Orang Jepang bilang ini kesempatan. Tapi orang di luar Jepang, selain orang Cina ya, kalau orang Cina sama orang Jepang sama tuh 11-12. Bagi mereka semua opportunity, kesempatan. Tapi bagi orang Jepang tidak, ini kesempatan. Jepang itu cuma pulau, saudara. Tapi Amerika masalah mobil udah kebat-kebit sekarang. Hancur market mobil mereka oleh negara Jepang yang cuma pulau kecil. Amerika benua. Ya, Cina sekarang jadi raksasa teknologi. Kenapa? Pola pikirnya beda. Nah sekarang saya mau pindahkan nih ke kita semua anak-anak Tuhan. Anak-anak kerajaan. Di dalam kita ada yang namanya power. Lalu ada Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita tiap hari supaya kita tidak terkena masalah
Masalah itu bukan tidak ada, tapi kita tidak terkena. Dan Roh Kudus ingin mentransfer powernya, itu disebut grace, kasih karunia. Kita duduk dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Kita bergaul dengan Roh Kudus, kita seperti Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus ajarkan di surga nggak ada krisis, nak. Di surga nggak ada krisis. Kalaupun ada kejadian yang tidak enak, itu hanya sementara. Betul, kamu tidak punya kontrol terhadap keadaan, karena keadaan itu dikontrol oleh roh jahat. Mereka yang buat kacau balau, dan kamu gak perlu kontrol dengan caramu. Kontrollah pikiranmu dan perkataanmu dan hatimu. Maka kamu akan merubah fakta, karena fakta itu hanya sementara. Tapi firman Tuhan tetap. Dan saya berharap selesai dengan ibadah ini nanti kita semua punya mindset yang sama. Dalam hidup saya tidak ada krisis yang bisa bertahan. Krisis ada tapi tidak bisa bertahan. Kalau di Pengkhotbah pasal 3 dikatakan ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Gak bisa kita kontrol itu. Tiap orang pasti ada kematian, ada kesedihan. Ada waktunya mengumpulkan, wow banyak, kumpul uang. Saya pernah mengalami itu, tiba-tiba masuk uang, bonus masuk. Ada waktunya hilang, gak bisa dikontrol lagi. Terus kita mesti apa? Apakah ada kesalahan yang saya perbuat pada saat itu? Tidak, memang begitu, hidup itu memang begitu. Ada waktunya hilang, ada waktunya ngumpul. Yang kita perlu lakukan hanya bertahan di situ. Ya, jadi sekali lagi saudara jangan kaget-kaget dengan krisis karena semua itu ada waktunya. Nah sekarang ada satu ayat, ya, ada satu ayat firman Tuhan yang kita lihat mengenai iman. Apakah iman juga memakai prinsip yang sama? Kita buka Yakobus pasalnya yang kedua. Ayat 17 saya baca, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Tapi kemudian ada orang berkata, nah kita masuk ke dalam praktikal sekarang ya. Ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, jadi kalau kita beriman berarti kita memutuskan sesuatu harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan keputusan. Nah ada orang bilang gini, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan atau tunjukkan apa yang kau putuskan tanpa konsekuensi dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku atau aku akan menunjukkan aku telah memutuskan yang benar tentang iman dari konsekuensi yang kuhidupi. Bapak Ibu Saudara bisa nangkap di sini bahwa hukum keputusan dan konsekuensi terjadi di sini. Kamu bilang beriman, tapi aku akan tunjukkan ini konsekuensi hidupku ini, seperti ini. Jadi aku akan tunjukkan bahwa apa yang kuputuskan itu benar, aku mengalami. Itu disebut kesaksian. Sekalipun kesaksian itu bukan bukti, yang menjadi bukti adalah iman. Tapi kesaksian itu jangan lupa, kesaksian itu membungkam iblis. Ini salah satu contohnya. Kamu beriman, tapi hidupmu bagaimana? Nah ini yang saya katakan banyak orang bilang, oh saya bangga dengan keputusan itu. Saya tahu, saya pernah ketemu seorang rekan, dia bekerja lalu dia agak-agak arogan karena orang ini nggak bisa dipimpin orang lain saudara ya. Jadi kan ada orang-orang yang begitu ya, nggak bisa dipimpin. Dan biasanya dia pelayanannya tidak bergereja. Ya. Jadi dia tidak suka dibawa orang. Dia bilang, oh saya keluar. Terus saya tahu hidupnya mau agak morat-marit. Tapi kalau cerita, saya tahu kapan saya harus bilang A, B, itu keputusan saya. Terus hidupmu sekarang gimana? Oh enggak, yang penting keputusan kita. Terus dia bilang, keputusan tidak lebih penting dari konsekuensi. Konsekuensi itulah yang dilihat orang. Kita tidur dengan konsekuensi, kita berjalan dengan konsekuensi, kita bekerja dengan konsekuensi, kita melayani dengan konsekuensi. Kalaupun konsekuensi yang kita ambil salah, ingat segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Jadi tinggal ubah. Kita mengasihi Tuhan, kita kejar Dia, maka kita akan dapat perbaikan. Jadi waktu yang diberikan kepada kita ini untuk memutuskan untuk menjalani konsekuensi itu panjang saudara ya. Waktu kan minggu lalu kita bahas bahwa kita semua dikasih waktu yang sama. Tapi kan Tuhan pernah bilang di Alkitab dikatakan waktu ini jahat. Oleh karena itu redeem your time, tebus waktumu. Jadi ada keputusan-keputusan yang membuat kita hidup dalam konsekuensi yang gak enak. Di dalam waktu, tebus waktu. Karena waktu-waktu ini jahat. Bagaimana cara nembusnya? Usahakan kamu mengenal kehendak Allah. Dan ingat waktu itu tidak dikasih Tuhan segepok begitu ya, segepok waktu. Tapi dibagi-bagi lagi. Ada jam, hari, minggu, bulan, tahun. Supaya apa? Supaya kita hidupnya gak overdosis. Ada dosisnya.
Kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Kalau salah keputusan hari ini, cukuplah problem di situ. Hari depannya lagi jangan diteruskan. Rubah kesalahan konsekuensi itu dengan firman Tuhan. Lalu ada bulan, ada tahun, nanti ada ulang tahun, nggak ada ulang bulan, saudara. Ulang hari nggak ada, adanya ulang tahun. Untuk apa? Kita review lagi apa yang sudah kita lakukan tahun lalu. Udah benar belum? Kalau belum kita lihat lagi. Observe sesuai dengan firman Tuhan. Maka nanti kita bisa redeem time. Jadi kehidupan anak Tuhan itu akan naik. Krisis datang, saudara. Tapi kehidupan kita naik dalam segala hal. Khususnya dalam umur kita yang panjang, dalam keuangan. Akhir dari setiap krisis adalah tidak berkekurangan satu apapun. Itu yang disebut dengan wealthy. Kelimpahan, wealth. Ya, kelimpahan atau wealth. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu apa bedanya kaya, miskin, dan berlimpah? Wealth, rich, dan poor. Kalau orang miskin itu tidak cukup dana source-nya untuk kehidupannya. Itu, ya. Orang kaya, kelebihan uangnya, fasilitasnya, segala macam kelebihan, itu orang kaya. Tapi orang berkelimpahan tidak pernah bermasalah dengan hidupnya. Dia perlu apapun, cukup. Anaknya perlu sekolah, ada uang. Dia perlu bangun rumah, ada uang. Itu namanya kelimpahan. Tuhan Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya tidak ada dibilang tipu daya kelimpahan itu enggak ada. Tipu daya kekayaan ada. Tuhan tidak larang kita mencari kelimpahan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tapi Tuhan wanti-wanti sama orang kaya. Tuhan tidak pernah wanti-wanti sama orang kelimpahan. Karena orang kelimpahan itu gak perlu punya rumah sampai 10. Satu aja asal cukup, segala satu serba cukup. Mau apapun cukup, mau makan enak cukup. Itu kelimpahan, itu yang Tuhan ingin. Dan Tuhan tidak pernah support hidup boros, saudara. Tidak pernah. Saudara, kalau saudara perhatikan ada cerita mengenai bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Itu sempat-sempatnya ditulis, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya setelah semua makan, ada berapa sisanya? Ada 12 bakul, kumpulkan bawa kepadaku. Untuk apa itu ditulis? Semua yang ditulis oleh Tuhan itu penting untuk mengajar doktrin kita, bahwa Tuhan tidak pernah buang-buang makanan, buang-buang berkat. Semua dikumpulkan lagi. Jadi kadang-kadang kan kita ini anak-anak Tuhan, manusia pada umumnya lah, begitu berkat kita nambah, gaya hidup kan berubah kan ya. Buang-buang paling gampang. Apa aja yang mau kita beli, ya, termasuk saya dulu kayak gitu waktu kerja, saudara. Ya. Handphone ganti model apa beli, ya mau coba. Terus mau apa aja ada model-model apa beli. Setelah saya nggak kerja nggak bisa, saudara, keadaan berubah. Saya harus berubah, settingnya nggak boleh dipertahankan. Kalau nggak bangkrut kami, saudara. Harus berubah. Nggak enak suasananya memang, tapi harus berubah. Dan perubahan ini, masalah perubahan inilah yang membuat kita hidup lebih bijak. Ya, jadi sekali lagi, saudara. Kenapa Tuhan larang jangan cari kekayaan, tapi Tuhan tidak pernah melarang cari kelimpahan. Karena orang berlimpah itu lebih makmur hidupnya daripada orang kaya. Kadang-kadang kekayaan ini agak berbahaya, saudara, dalam arti membuat kita lupa siapa yang memberi kita kekayaan. Udah banyak kasus terjadi. Makanya dikatakan ada tipu daya kekayaan. Kalau orang hanya bilang bahwa dia diberkati, dia benar bersama Tuhan berdasarkan kekayaan, ada banyak cara menuju kekayaan. Tapi menuju kelimpahan hidup hanya lewat Tuhan Yesus. Amin, ya. Dan semua kita predestinasi untuk menjadi seperti Kristus, berlimpah di dalam firman, berlimpah di dalam umur, prosper. Nah, prosper juga, saudara, perlu diperhatikan. Prosper itu atau berlimpah itu pertama di spirit kita, ya, kita lahir baru. Kemudian di jiwa kita bergaul dengan firman. Kemudian di tubuh kita sehat. Itu harus terjadi di situ dulu prospernya. Baru yang keempat nanti adalah prosper kita di dalam mendominasi keadaan. Ini saja kita perhatikan pertama ya. Di roh kita semua sudah lahir baru. Kemudian kita juga bergaul dengan firman, kita punya sound mind. Kemudian usahakan kita sehat, ya, dengan mengucapkan firman, makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Kemudian belajar mencari kerajaan Allah, mendominasi. Kita prosper di 4 area ini, dan nggak usah cari kaya. Itu sudah keniscayaan, sudah pasti. Berlimpah segala sesuatu akan Tuhan cukupkan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan.
sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa,